Selamat datang di Ototune. Mari kita bedah inovasi EV super mungil yang telah mengejutkan dunia. Hari ini kita akan mengulas tuntas BYD Rako, sang penantang serius Nissan Sakura asal Tiongkok. Mobil listrik kompak ini hadir dengan desain mengotak khas Jepang yang memikat hati banyak orang. Dibekali teknologi baterai blade mutakhir, kendaraan ini siap merebut tahta pasar kei-car Jepang. Banyak pihak yang meragukan BYD, namun spesifikasi resminya membuktikan bahwa ia bukan mainan saja. Bentuk bodinya sangat kecil, tapi ia mampu membelah kemacetan perkotaan dengan efisiensi terbaik. Harganya hanya 2,5 juta yen, sebuah angka kompetitif untuk fitur secanggih yang terpasang. Sebelum kita membahas detail motor penggeraknya dan kenyamanan interior, segeralah tekan subscribe. Ulasan komprehensif ini akan menjawab apakah jarak tempuhnya benar-benar cukup untuk harian Anda. Kita juga akan melihat kualitas material kabin yang konon dirancang khusus untuk pasar konservatif. Dan dengan berbekal motor listrik 20 kW, mampukah ia memberi sensasi berkendara hebat? Apakah sang mobil ini akan menjadi standar baru kei-car masa depan atau malah tenggelam tanpa sisa? Mari kita temukan fakta super mengejutkan yang disembunyikan di balik wujud kotaknya sesi berikut. Memasuki segmen yang pertama, kita akan langsung menyoroti bahasa desain unik bodi luar BYD Rako. Pabrikan merancangnya secara khusus untuk mematuhi regulasi ketat kei-car Jepang tanpa kompromi. Dimensinya sangat kompak, dengan panjangnya hanya sekitar 3,39 meter saja. Lebarnya pun tidak sampai 1,5 meter, memastikan kelincahan bermanuver di jalanan sempit. Namun yang paling mencolok adalah tingginya yang mencapai 1,8 meter bak kotak sabun. Proporsi ini menciptakan sebuah ilusi optik ruang yang jauh lebih luas dari wujud aslinya semata. Lampu depan LED tajam memberikan karakter wajah yang agresif, namun tetap mempertahankan kesan imut. Warna kuning ceria yang jadi hero color utama peluncuran sukses memikat banyak sekali pasang mata. Sistem pintu geser ganda di baris kedua merupakan fitur brilian untuk area parkiran pada Tokyo. Velg alloy berukuran 14 inci dengan desain aerodinamis melengkapi estetika samping mobil. Aksen hitam pada pilar mengesankan atap melayang yang sangat modern dan cocok untuk anak muda masa. Namun, apakah desain kotak sabun ini benar-benar akan disukai oleh masyarakat lokal secara meluas? Ataukah ada kelemahan aerodinamika yang teramat fatal di kecepatan tinggi? Mari kita teliti lagi. Buka pintu gesernya, dan kita akan disambut oleh filosofi desain lautan khas BYD yang minimalis. Baris depan menggunakan format kursi menyatu bergaya bangku yang terbagi 40-60. Di tengah dashboard, bertengger layar sentuh mengambang 10,25 inci canggih. Untuk instrumen pengemudi, terdapat klaster digital 8 inci yang sangat terang dan informatif. Menariknya, Rako mempertahankan deretan tombol fisik untuk kendali suhu, volume, dan mode kemudi. Ini adalah keputusan ergonomis yang sangat brilian agar mata pengemudi tetap fokus menatap jalanan. Tempat penyimpanan juga sangat berlimpah, mulai dari laci dashboard hingga ruang rahasia di konsol. Anda bahkan mendapatkan soket pengisian daya lengkap loh, dari USB biasa hingga tipe C kekinian loh. Visibilitas keluar terasa sangat lega berkat kaca depan yang besar dan tegak menghilangkan blind. Material jok berlapis kulit sintetis putih memberikan nuansa mewah meski rentan kotor untuk anak. Sayangnya, kursi belakang hanya muat 2 orang, namun headrest-nya bisa diatur demi kenyamanan. Tapi pertanyaannya, apakah sistem infotainment bawaan Tiongkok ini akan intuitif bagi orang Jepang? Jangan berkedip, karena kita akan segera menguji ketangguhan mesin dan baterainya di jalanan nyata. Di bawah kap mungilnya, Rako ditenagai oleh motor listrik tunggal yang dipasang di poros depannya. Output tenaganya mencapai 20 kW atau setara dengan 27 daya kuda sajalah. Angka ini mungkin terdengar kecil, namun ingatlah bahwa bobot mobil ini sangat ringan bak kapas. Untuk tenaga utamanya, BYD membenamkan baterai lithium iron phosphate berkapasitas 20 kWh. Baterai buatan divisi Vindreams ini sangat terkenal akan durabilitas dan tingkat keamanan tinggi. Di atas kertas, Rako diklaim mampu menempuh jarak sejauh 180 km penuh. Jarak ini sudah melalui standar uji WLTC, menjadikannya sangat realistis untuk rute komuter kota. Pengisian dayanya juga mengesankan, mendukung fast charging DC hingga 100 kW sekaligus.
Artinya, mengisi daya dari 0 hingga 80% hanya membutuhkan waktu sangat singkat. Dengan spesifikasi kelistrikan seefisien ini, ia jelas dirancang untuk menaklukkan rute perkotaan. Namun di balik semua kehabatan spesifikasi tersebut, muncul satu keraguan besar di benak kita. Mampukah baterai sekecil itu bertahan melawan suhu ekstrim musim dingin Jepang yang menusuk tulang? Simak hasil uji simulasi ketahanan ekstrim yang akan membongkar kebenaran pahit di adegan berikut. Kami membawa BYD Rako menelusuri padatnya jalanan Shinjuku untuk merasakan sensasi kemudinya. Hal pertama yang amat terasa adalah radius putarnya yang luar biasa sempit, amat memanjakan kita. Bermanuver di antara gang sempit dan pejalan kaki di kota terasa semudah mengendarai sepeda motor. Akselerasi dari motor 20 kW ini tidak bisa dibilang buas, namun terasa instan sekali. Torsi mobil listrik yang langsung tersedia di putaran bawah membuatnya lincah menyalip kendaraan. Suspensi diatur sedikit keras demi menopang posturnya yang sangat tinggi agar tidak limbung parah. Visibilitas tanpa halangan ini benar-benar tingkatkan rasa percaya diri saat parkir paralel sempit. Kekedapan kabin patut diacungi jempol untuk ukuran kei-car, memblokir bisingnya lalu lintas kota. Fitur pengereman regeneratifnya bekerja cukup halus, tidak menyentak seperti EV generasi perdana. Namun saat kami membawanya melaju ke jalan tol antar kota, karakter aslinya mulai terlihat jelas. Apakah tenaga kecilnya mampu bertahan melawan terpaan angin kencang di samping truk kontainer besar? Ataukah mobil mungil ini akan terombang-ambing mengerikan hingga membuat nyali pengemudinya ciut? Saksikan detik-detik mendebarkan uji stabilitas jalan bebas hambatan pada segmen selanjutnya ini. Menginjak kecepatan 80 km per jam di jalan tol, tantangan sesungguhnya dimulai. Kelemahan aerodinamika dari desain kotaknya mulai terasa, menghasilkan suara hambatan angin kuat. Stabilitas mobil juga sedikit diuji saat tersapu angin kencang dari kendaraan besar yang melintas. Kendati demikian, sasis yang kaku dan letak baterai di bawah lantai menjaga pusat gravitasinya. Ini mencegah Rako dari gejala body roll berlebihan yang sering melanda mobil-mobil super tinggi. Kami menyadari bahwa mobil ini memang tidak pernah dilahirkan untuk balapan di jalan tol manapun. Kecepatannya dibatasi secara elektronik demi menjaga konsumsi baterai agar tidak terkuras habis. Jika Anda memaksanya melaju konstan di kecepatan maksimal, jarak tempuhnya akan anjlok drastis. Fitur cruise control adaptif sayangnya belum menjadi standar, mengurangi kenyamanan jarak jauhnya. Namun untuk sekadar perjalanan pinggiran kota sesekali, mobil ini masih cukup mumpuni dan aman. Lantas, bagaimana ia dibandingkan langsung dengan rival utamanya, sang penguasa pasar Nissan Sakura? Apakah spesifikasi murah meriah BYD ini mampu menumbangkan kualitas rakitan asli pabrikan Jepang? Fakta perbandingan head-to-head yang sangat mengejutkan telah menanti Anda di menit berikutnya. Pertarungan sejati BYD Rako adalah melawan Nissan Sakura, kei-car terlaris yang telah melegenda. Di atas kertas, kapasitas baterai 20 kWh milik Rako persis sama dengan Sakura. Namun, jangkauan jarak tempuh WLTC Rako yang mencapai 180 km ini unggul. Sakura sering dikritik karena rentang aslinya terkadang jatuh di bawah 130 km. BYD unggul telak dalam kecepatan pengisian, dengan dukungan DC fast charging 100 kW. Nissan Sakura butuh waktu jauh lebih lama di stasiun pengisian karena batas input yang lebih rendah. Dari segi interior, Sakura menawarkan nuansa premium khas mobil mewah Jepang yang sangat elegan. Sementara Rako mengambil rute yang jauh lebih futuristik dengan layar sentuh berputar khas BYD. Ruang kaki belakang Rako terasa sedikit lebih lapang, berkat wheelbase yang ditarik hingga ujung. Tentu saja, faktor penentu utama bagi konsumen Jepang adalah sentimen merek dan jaringan dealer. BYD harus berjuang keras membangun kepercayaan di negara yang sangat loyal pada produk lokalnya. Mampukah harga jual 2,5 juta yen menjadi senjata pamungkas untuk meluluhkan hati mereka? Mari kita hitung nilai ekonomis dan biaya kepemilikannya secara detail di adegan yang berikutnya. Mari kita bicarakan uang, karena ini adalah faktor penentu kesuksesan BYD Rako di pasar Jepang. Dibanderol pada kisaran 2,5 juta yen, harga Rako sangat kompetitif di segmen kei-car EV. Angka ini setara dengan sekitar $16.000 Amerika, sebuah tawaran yang amat menggiurkan. Jika subsidi kendaraan listrik dari pemerintah Jepang diterapkan, harganya bisa merosot tajam. Ini akan menjadikannya salah satu mobil listrik termurah yang pernah mengaspal di negeri Sakura. Biaya operasionalnya dipastikan sangat minim, jauh lebih murah dari mengisi bensin kei-car biasa. Pajak tahunannya juga mendapat potongan khusus karena masuk kategori kendaraan nol emisi karbon. Baterai LFP Finreams juga terkenal awet, mengurangi kekhawatiran degradasi kapasitas selnya.
Rako benar-benar menawarkan paket mobilitas pintar dengan nilai ekonomis yang sulit ditandingi. Namun, ada satu pertanyaan krusial yang mengganjal sebelum kita memberikan kesimpulan akhir ulasan. Bagaimana tanggapan publik Jepang sendiri saat melihat mobil aneh ini melintas di jalanan mereka? Rekaman reaksi warga lokal yang tak terduga akan membuat Anda tercengang pada bagian selanjutnya. Selama sesi pengetesan, kami memarkirkan Rako di pusat perbelanjaan sibuk Shibuya untuk istirahat. Reaksi warga lokal yang melintas menjadi barometer yang sangat jujur atas desain kendaraan ini. Banyak kaum muda yang berhenti dan mengeluarkan ponsel pintar mereka untuk memotret wujud uniknya. Mereka tampak sangat terkesan dengan layar sentuh besar di kabin dan balutan warna pastel lucunya. Ibu-ibu rumah tangga menaruh minat tinggi pada mekanisme bukaan pintu geser belakang elektriknya. Fitur itu dinilai sangat memudahkan mereka saat harus memasukkan belanjaan atau kursi bayi balita. Beberapa pria paruh baya tampak mengernyitkan dahi saat melihat logo BYD yang terpampang besar. Sentimen terhadap merek asing di kelas K-Car memang masih menjadi rintangan terbesar pabrikan. Meskipun kualitas rakitannya solid, menghilangkan keraguan historis bukanlah tugas yang mudah. Namun, antusiasme generasi muda menunjukkan adanya pergeseran paradigma konsumsi di negara ini. Jika BYD berhasil menjaga layanan purna jual yang prima, Rako memiliki potensi meledak di pasar. Lalu apa kesimpulan akhir dari Otot Yun mengenai kelayakan mobil listrik beram-beram laut ini? Jangan lewatkan vonis tajam tanpa sensor dari kami di bagian penutup ulasan paling jujur hari ini. Tibalah kita pada kesimpulan akhir dari uji jalan mendalam BYD Rako 2026 ini. BYD telah melakukan pekerjaan luar biasa dalam meracik mobil mungil yang sangat fungsional ini. Desainnya jenius, memaksimalkan ruang interior di tengah batasan regulasi dimensi yang maha ketat. Baterai Blade 20 kWh terbukti menjadi sumber tenaga yang efisien untuk perkotaan. Dengan jarak tempuh nyata sekitar 150 km, ia lebih dari cukup untuk harian. Fitur interior modern dan kepraktisan pintu gesernya memberi nilai tambah yang sangat signifikan. Memang ia kurang nyaman diajak lari kencang di jalan tol, dan mereknya masih butuh pembuktian. Tapi di kelas harga 2,5 juta yen, sulit mencari lawan yang selengkap dan semurah ini. Nissan Sakura patut waspada, karena inovasi Tiongkok kini telah mendobrak pintu pertahanan mereka. Rako bukan sekedar K-Car biasa. Ia adalah deklarasi perang BYD di pasar otomotif paling kaku. Bagi Anda yang mencari mobil komuter hemat, canggih, dan lincah, Rako jelas layak dipertimbangkan. Namun sebelum Anda bergegas memesan, ada satu rahasia terakhir tentang suku cadang yang terkuat. Fakta mengejutkan mengenai rantai pasokan BYD ini akan mengubah pandangan Anda secara drastis. Rahasia terbesar BYD Rako terletak pada rantai pasokan vertikal yang sepenuhnya dikuasai mandiri. Tidak seperti pabrikan tradisional yang bergantung pada ratusan vendor, BYD memproduksi segalanya. Mulai dari sel baterai Vindreams, motor listrik, hingga chip semikonduktor. Semua buatan in-house. Inilah alasan magis mengapa mereka sanggup memangkas harga jual menjadi sangat tidak masuk akal. Ketersediaan suku cadang dipastikan aman karena tidak ada ketergantungan pada pemasok pihak ketiga. Hal ini sekaligus menjawab keraguan publik Jepang soal ketersediaan komponen jika terjadi masalah. Ini bukan sekedar mobil murah, melainkan mahakarya efisiensi industri otomotif era modern kita. Rako membuktikan bahwa mobil listrik kompak tak harus miskin fitur dan mengorbankan fungsionalitas. Gebrakan ini dipastikan akan memaksa merek Jepang untuk segera mempercepat riset EV murah mereka. Terima kasih telah menemani kami membedah habis sang berang-berang laut rakitan Tiongkok ini. Jangan lupa bagikan video ini dan berikan komentar Anda mengenai peluang BYD di negara Sakura. Sampai jumpa di ulasan mendalam Ototun berikutnya yang tak kalah seru, tajam, dan bombastis. Nantikan terus, karena minggu depan kita akan mengetes raksasa listrik misterius yang super buas.